lagi bersama dengan Anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham Indonesia. Teman-teman, sebelumnya seperti biasa kita sampaikan disclaimer on dulu bahwasanya sifat yang kita berikan hanya informasi dan edukasi. Jadi untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar selalu bisa berkembang dari hari ke hari, teman-teman ya. Agar selalu bisa berkembang dari hari ke hari, agar kita juga terus semangat dalam memberikan informasi terkait dengan pasar saham terbaru dan juga emiten-emiten yang menjadi view kita agar bisa memberikan teman-teman cuan yang maksimal. Oke teman-teman, seperti biasa coba kita buka dulu perdagangan kali ini ya. Review kita kali ini dari IHSG dulu ya teman-teman. IHSG hari ini 20 Februari ditutup melemah ya 0,01% di 6894 ya teman-teman. Meskipun tadi sempat di awal sesi sempat menguat, kemudian pada akhir sesi mulai melemah dan akhirnya mulai ditarik tipis hampir ke harga opening, cuman nggak nyampe. Pergerakan IHSG secara pergerakan MACD sudah menunjukkan ada pelemahan, secara pergerakan swastik masih berada di wilayah netralnya. Oke teman-teman, pergerakan IHSG bisa diperhatikan dulu untuk sampai dengan area 6839 ya, bertepatan dengan MA60 nya sebagai area support berikutnya teman-teman ya. Karena IHSG ini beberapa kali mencoba mau menembus MA200 nya tapi belum bisa ya, belum bisa menembus, meskipun kita lihat hari ini juga tertahan di MA20 dan juga MA100 untuk pergerakan IHSG nya. Baik teman-teman, seperti biasa kita ada bantuan tools ya dari Stockbit untuk chartnya dan juga dari HOTS untuk bantuan kita view foreignnya. Oke, ada beberapa saham yang mungkin jadi pantauan kita. Yang pertama mungkin kita buka dulu, ini IHSG melemah, jadi teman-teman mungkin jangan terlalu agresif dulu ya di pola-pola IHSG seperti sekarang ini. Baik, hari ini kita buka perdagangan view saham kita perdagangan saham view kita dari saham XL Axiata. XL hari ini hari ini menguat cukup signifikan ya, 4% di levelnya 2340, closingnya naik 90 poin, sempat ke tertingginya tadi di 2390 mau ke 2400, saya belum kena teman-teman. Pergerakan Excel ini kalau kita lihat secara MACD ya, sudah membentuk ke area positif ya teman-teman ya. Sudah membentuk area positif untuk perdagangan MACD. Secara pergerakan volume sangat menarik ya, ada transaksi besar didukung dengan penguatan sampai 4%. Secara pergerakan swastik kembali menguat teman-teman. Masih berada di wilayah situs kita, cuman sudah sempat break ke atas tadi ya, tapi untuk view kita saham Excel ini masih akan menguji sampai dengan 2430 sebagai area resist bertepatan dengan area MA200 ya. Pergerakan Excel kita coba lihat dulu secara pergerakan. Secara perdagangan asing ya, hari ini akumulasi cukup banyak 39 miliar ya. Kalau kita lihat dari 11 hari terakhir, tanggal 6 kemarin ada akumulasi cukup besar ya kan, meskipun habis itu ada pelemahan harga. Hari ini menguat cukup signifikan 4% ya, dan dengan akumulasi yang cukup banyak ini secara tren di ini ya, tren di chart buy-nya juga ada akumulasi cukup tinggi ya, trennya juga masih di wilayah positif. Untuk Excel target terdekatnya masih di 2430 teman-teman ya, 2430 untuk pergerakan Excel, karena hari ini juga akumulasinya banyak banget. 2 hari lalu mungkin sudah sempat kita infokan ya, untuk pada saat Excel ini juga udah kita infokan, sering kita infokan di beberapa video kita sebelumnya juga. Kalau dia sampai di support di MA60 nya ambil aja, cicil aja gitu kan. Target terdekat menguji ke MA100, target tertingginya di area 2430-an nya. Buat teman-teman yang sudah punya, congrats. Kalau yang belum punya bisa perhatikan dulu sampai dengan 22 ini berapa nih, 2230-an ya, 2230-an nya sebagai area entry-nya. Kalau misalnya nggak nyampe, mungkin bisa perhatikan wilayah ini ya, wilayah MA20 nya di
2280 sebagai wilayah entry-nya. Targetnya masih di 2430 teman-teman. Pergerakan Axiata. Berikutnya masih dari telekomunikasi, ada saham Telkom. Saham Telkom hari ini kalau nggak salah menguat juga ya. Hari ini menguat juga bertepatan dengan MA60-nya. Ya, bertepatan dengan MA60-nya ya, saham Telkom. Secara pergerakan MACD akan ada golden cross harusnya dalam beberapa waktu ke depan. Nggak lama lagi nih ya, dalam minggu ini kita rasa udah mulai kena ini golden cross-nya, karena secara swastik juga ada penguatan. Secara pergerakan candle hari ini tertahan di MA60. Target terdekat Telkom masih ada di wilayah ini ya. Nah, wilayah ini kotak kita ini bertepatan dengan MA100 ya. Dan juga di sini ada demand-nya cukup lumayan. Teman-teman, Telkom bisa pantau ya, bisa pantau. Kalau area terendahnya di mana sini aja udah yang paling gampang gitu kan. Jangan susah-susah, kita kalau yang paling bawah gitu udah jadiin support aja gitu. Supportnya di mana? Batasnya di 3590-an sampai dengan 3600 berarti. Nah, sekarang nggak ada di wilayah MA60-nya, teman-teman. Bagi yang ingin entry bisa perhatikan juga, mungkin bisa in sedikit ya. Mulai cicil, targetnya masih di 3990 sampai dengan 4150 sebagai target jauhnya. Nah, ini kalau dalam waktu dekat view kita kalau untuk 3900-an udah kena ya. Jadi yang pasti kalau dia confirm, jadi kita nunggu confirmnya juga. Kalau nggak mau sabar tunggu di bawah, oke, bisa perhatikan ketika dia buy on breakout ya. Buy on breakoutnya target kita dari 3850-annya, ketika dia berhasil breakout bisa perhatikan untuk entry. Coba kita lihat secara pergerakan asingnya TLKM. Ya, setelah dalam 3 hari ke belakang ya, dari minggu lalu perdagangan ada buangan, distribusi cukup lumayan. Hari ini mulai ada akumulasi kembali untuk saham Telkom. Ini cukup positif ya. Ya, ini buangan juga udah cukup banyak ya. Ini mungkin sebagian besar ada efek karena GoTo ya teman-teman ya, tapi ya sudah. Tapi secara teknikal, secara akumulasi juga hari ini cukup keren untuk saham Telkom. Oke, berikutnya masih dari BUMN. Ini BUMN bukan Jasa Marga ya? Oke, untuk Jasa Marga ya. Dari Desember sampai dengan hari ini trennya masih positif ya. Trennya masih ke atas ya. Kalau garisnya ya coba sih. Enggak juga. Tapi secara tren masih positif nih ya. Oke, secara tren masih positif. Di sini biar nggak dikira Oke. Secara tren masih positif, pergerakan JSMR dalam 3 hari terakhir sudah berhasil break di atas MA 200-nya ya. Hari ini closing di area 3540-nya. Masih tertahan di sini ya, 3540. Target terdekat kita di 3620-an. Secara stochastik mungkin akan ada pelemahan dulu, teman-teman bisa perhatikan. Kalau misalnya ingin entry, bisa perhatikan dia mungkin akan tertahan di wilayah ini ya. Nah, akan tertahan di wilayah ini. Bisa perhatikan wilayah sampai dengan 3400-an sampai dengan 3000 ini. Oke. Sampai dengan area 3320-nya untuk wilayah entry-nya. Pergerakan Jasa Marga. Secara asing coba kita pantau. Ya, hari ini ada buangan sedikit ya, semakin melemah untuk buangannya JSMR karena memang masih ada akumulasi cukup banyak, jadi mungkin wajar kalau dia akan ada pelemahan dulu ya. Terlebih lagi setelah kemarin sempat menguat sampai dengan 3,5%-an ya teman-teman ya. Sepertikan untuk saham JSMR. Setelah Jasa Marga, kemudian Telkom, Excel, Semen Indonesia, Semen Gresik ya kalau orang dulu tuh taunya ya. Oke, Semen Indonesia hari ini bergerak positif ya, ditutup menguat 1,35%, 7525 ya. Pergerakan MACD-nya sudah mau dead cross tapi kembali menguat sepertinya ya. Ya, kembali menguat sedikit ya, nggak langsung potong ke bawah. Secara pergerakan swastik ada kembali golden cross. Volume memang tidak terlalu besar dalam 5 hari perdagangan terakhir setelah ada buangan. Setelah 5 hari berturut-turut ya, 4 hari berturut-turut. Ya 5 hari berturut-turut ya buangan. Teman-teman kalau yang ingin entry SMGR bisa perhatikan wilayah entry-nya di 7375
sampai dengan area 7150-nya sebagai area entry-nya ya. Akan cukup lebar wilayah entry-nya memang teman-teman, tapi bisa perhatikan untuk cicil aja. Nih wilayah entry ya. Nah, target dia nanti akan menguji sampai dengan 7675 lagi sampai dengan nanti ke area 8240 dalam jangka panjangnya untuk menguji resist kuatnya kembali. Coba kita lihat secara pergerakan asing. Ya, setelah dalam 5 hari berturut-turut ada buangan, hari ini mulai ada akumulasi teman-teman ya. Ini cukup menarik, menjadi view yang baik untuk kita ya. Jadi mulai ada penguatan karena secara tren juga masih berada di wilayah positif untuk net buy-nya. Oke, SMGR. Berikutnya ada saham Antam. Antam ini melemah ya hari ini ya. Melemah 0,48% secara pergerakan hari ini. Opennya di harga di open sama dengan harga close, tapi melemahnya sampai 2220 ya. Hanya cuma sampai 2090-annya. Ya, kenapa menjadi menarik? Ini secara teknikal pas menyentuh ya. Dia udah menyentuh ke area MA 100 dan juga MA 200 sebagai area kuatnya. Secara pergerakan stochastik sudah sangat di bawah ya. Mungkin ini kan ada penguatan dulu mungkin nanti ya. Secara pergerakan MACD memang masih ada pelemahan, tapi ini pelemahannya juga kita lihat juga udah cukup tinggi ya, dari 6 Februari sampai dengan hari ini hampir 15 hari ya. Nah, ini menunjukkan karena memang hari ini ada menyentuh dengan supportnya. View kita masih akan menguat dulu ya untuk Antam beberapa waktu ke tidak terlalu tinggi 2110 untuk area resist pertama. Ada resist keduanya di 2250-annya ya, area 2250-annya. Ini kita hapus dulu. Target terdekat kita masih akan menguji sampai area 2500 sebagai area resist berikutnya ya, resist gede besarnya ya. Nah, ini bisa jadi area resist berikutnya juga nih di sini ya teman-teman. Nah, ini bisa jadi area resist, jadi bisa tentukan untuk 2110, kemudian 2250 sampai dengan 2380-annya teman-teman untuk pergerakan saham Antam. Stochastik kita rasakan menguat dulu besok, jadi view kita hari ini juga udah menyentuh dengan area support. Justru bisa perhatikan untuk trading cepat, bisa perhatikan untuk entry. Bagaimana dengan asing? Nah, kenapa menjadi menarik? Karena memang secara pergerakan asing hari ini ada akumulasi dalam 2 hari terakhir, akumulasi sampai dengan 70 miliaran lebih ya. 70 miliaran lebih ada akumulasi dengan harga dibuang ke bawah. Ya, kalau kita lihat dalam perdagangan ya hampir 11 hari terakhir ini juga ya, dari awal bulan sudah dibuang ke bawah terus, tapi akumulasinya juga lumayan. Nah, justru ini menarik buat kita ya teman-teman untuk pergerakan Antam. Sekali lagi perhatikan wilayah ini untuk sebagai wilayah entry-nya. Yang terakhir jadi penutup mungkin ada saham BBNI. Ya, BBNI dalam 6 hari terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6 merah ya, merah 9150 closing hari ini minus 1,35%. Pergerakan MACD menunjukkan pelemahan, segera pergerakan stochastik menunjukkan pelemahan. Oke. Kenapa kita bahas saham ini? Jadi begini teman-teman, bisa perhatikan kemarin sudah sempat kita sampaikan teman-teman ya pada beberapa waktu lalu video sebelumnya. Mungkin bisa dicek untuk video sebelum ini ya teman-teman. 2 atau 3 video sebelum ini kita sudah videokan. Justru untuk BBNI bisa perhatikan wilayah entry-nya bertepatan dengan MA 100-nya ya, di 9.200 sampai dengan area 9.000 sebagai titik entry-nya teman-teman. Sudah sempat kita infokan dengan support kuatnya berada di area 8.790 sampai dengan 8.800 bertepatan dengan MA 200-nya. Jadi gini, kalau untuk saham ini seperti apalagi BBNI juga mungkin nggak akan melemah terus ya. Ini juga udah dalam 6 hari perdagangan terakhir melemah, jadi view kita mungkin akan ada penguatan dulu setidaknya secara teknikal. Jadi untuk yang bisa yang pengen trading agak cepat di saham blue chip ya, mungkin bisa perhatikan ini titik entry-nya ya. Titik entry-nya bisa dimulai ya sama 9.200 sampai dengan 9.000-an sebagai titik entry pertama, kemudian 8.800-an sebagai support kuatnya. Dengan target ini yang masih belum ditembus-tembus 9.600 teman-teman pergerakan BBNI. Ini kalau view kita benar ya,
Ini harusnya kan cup handle udah kecil nih, tapi ternyata nggak jadi. Jadi kalau kita lihat dari sini nanti bisa ya double bottom mungkin kecil, tapi dari sini ya. Nah, kalau itu prediksi kita sesuai ya teman-teman ya. Nah misalnya nih di sini kecil, terus nanti ada lagi nih dari sini sampai sini mungkin ya kan, dia melemah dulu tuh, hampir sama nih. Karena pola-polanya sebenarnya kalau teman-teman bisa memprediksikan harusnya hampir sama. Ini pertama kita coba cup handle, ternyata cup handle-nya nggak tembus gitu kan, masih tertahan di area ini. Ya kalau view kita 2 kali tertahan berarti akan bentuk pola lain gitu. Nah pola lain yang mungkin yang akan mungkin secara view kita adalah double bottom. Jadi karena secara target juga nanti, nah begini nih seharusnya teman-teman ya. Nah ini view kita nih teman-teman di anak saham Indo. Oke, bagaimana dengan asingnya? Ya, kenapa menjadi menarik pergerakan ini? Karena dalam ya 10 hari terakhir kita lihat rajin harganya diturunkan, tapi juga cukup rajin saham ini diakumulasi. Jadi harganya diturunin biar asingnya ini masuk banyak gitu ya. Harga diturunin, asingnya masuk banyak, mereka punya barang cukup banyak di harga termurah. Kalau kita lihat polanya nih ya, sedikit mulai banyak, ada distribusi dikit ya, wajar ya. Ada distribusi karena juga mungkin pelemahan terus, dan hari ini akumulasinya sangat banyak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu untuk view kita dari anak saham Indo kali ini di saham-saham pilihan kita menjadi wishlist kita dalam perdagangan minggu keempat bulan Februari ini teman-teman ya. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya, hari ini sudah mulai cuacanya kurang baik, tetap jaga psikisnya juga, jaga money manajemen juga untuk bisa mendapatkan cuan yang maksimal. Kita selalu doakan untuk teman-teman semua dan kita semua bisa dapat cuan maksimal dari investasi dan juga trading di saham. Teman-teman mungkin itu aja dulu teman-teman. Sekali lagi jangan lupa untuk apabila ada masukan, kritik dan saran ataupun sesuatu yang ingin dibahas bisa sampaikan di kolom komentar. Tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar selalu bisa berkembang dari hari ke hari. Salam cuan buat teman-teman semua dan see you.